Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMAN 3 Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Yang terhormat para pengurus komite sekolah, Dewan Guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di aula pertemuan SMA Negeri 3 Praya ini dalam rangka kita sama-sama mengikuti penyuluhan tentang anti korupsi. Kedua kalinya sholawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Zainal Abidin, alamat Praya, Lombok Tengah, nomor HP saya 081757833299. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kita akan berdiskusi tentunya nanti tentang bagaimana menjadi generasi muda yang berintegritas. Namun sebelumnya perlu saya sampaikan seperti briefingnya, bagaimana di ruangan ini nanti kita harus mengatur jarak, jadi social distancing tetap kita jaga karena bagaimanapun saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Sebelum masuk ke ruangan, harap mencuci tangan di luar, kemudian pilihlah tempat duduk yang tidak ada tanda silangnya. Kemudian hati-hati karena di bawah meja ada cokrol, jangan sampai nanti kita terkena strum. Dan selama dalam kegiatan ini kita diminta untuk tidak mengaktifkan atau kalau tidak diaktifkan silent saja HP ponsel Bapak Ibu sekalian. Jika ada yang ingin bertanya boleh acungkan tangan walaupun dalam proses penyuluhan sedang berlangsung. Demikian sabti briefing yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya lanjut ke materi, mari kita berpantun dulu. Sebelum tamasya ke Raja Ampat, mampir dahulu di Nusa Tenggara. Katanya membela nasib masyarakat, tahunya mencuri uang negara. Ini pantun yang sudah kita baca. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tujuan penyuluhan pada kesempatan ini adalah pertama, memberikan pemahaman tentang integritas, yang kedua, bagaimana menjadi orang yang berintegritas. Tentunya sesuai dengan judul tadi, kalau kita ingin berintegritas, maka mari kita pahami dulu dari pengertian korupsi. Korupsi adalah perilaku menyimpang yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan yang bisa merugikan masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian dampak dari korupsi itu sangat luar biasa. Bisa dampaknya terhadap ekonomi, bisa sosial dan kemiskinan, bisa birokrasi pemerintah, politik dan demokrasi, kemudian penegak hukum, pertahanan dan keamanan, kemudian kerusakan lingkungan. Coba kita lihat dampak terhadap ekonomi. Dampak terhadap ekonomi salah satunya adalah rendahnya kualitas barang dan jasa untuk publik. Contoh, jalan rusak, jembatan ambruk, kereta api terguling, beras tak layak makan, ledakan tabung gas, bahan bakar merusak kendaraan masyarakat, angkutan umum tidak layak, bangunan sekolah bisa ambruk. Ini kenyataan rendahnya kualitas barang dan jasa sebagai akibat daripada korupsi. Yang kedua, menurunnya pendapatan dari sektor pajak.
APBN kita sekitar 70% dibiayai oleh pajak. Nah, pajak penghasilan PPH dan pajak pertambahan nilai merupakan jenis pajak yang paling banyak menyumbang penurunan pendapatan di sektor pajak, diperparah dengan kenyataan bahwa banyak sekali oknum pegawai dan pejabat pajak yang bermain untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan memperkaya diri sendiri. Kemudian yang ketiga, meningkatnya hutang negara. Jadi korupsi yang terjadi di Indonesia akan meningkatkan hutang luar negeri yang semakin besar. Dari data yang diambil dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutang Kementerian Keuangan RI, disebutkan bahwa total hutang pemerintah per 31 Mei 2011 mencapai 201,07 miliar US dollar atau setara dengan 1,716,56 triliun. Cukup besar Bapak Ibu. Jadi kita sebagai masyarakat kecil hanya bisa menonton. Dan mari kita semua juga sadari bahwa memang dampak daripada korupsi ini luar biasa berbahaya. Kemudian dampak terhadap sosial dan kemiskinan. Salah satunya adalah mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Yang kedua, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin. Yang ketiga, pengentasan kemiskinan berjalan lambat. Kemudian, meningkatnya angka kriminalitas. Solidaritas sosial semakin langka, kemudian demoralisasi juga terjadi. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian terhadap birokrasi pemerintah dampaknya juga salah satunya adalah birokrasi tidak efisien pelayanan publiknya. Matinya etika sosial politik, kemudian runtuhnya otoritas pemerintahan. Kemudian terhadap politik dan demokrasi, dampaknya adalah konstituen didapatkan dan berjalan karena adanya suap yang diberikan oleh calon-calon pemimpin partai, bukan karena simpati atau percaya terhadap kemampuan dan kepemimpinan. Kemudian kita melihat terhadap penegak hukum kita juga, fungsi pemerintah menjadi mandul. Dampak korupsi yang menghambat berjalannya fungsi pemerintah sebagai pengampu kebijakan negara dapat dijelaskan sebagai berikut. Korupsi menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi. Ini benar terjadi dan mungkin kita semua sudah tahu. Kemudian yang kedua, korupsi menghambat negara melakukan pemerataan akses dan aset. Yang ketiga, korupsi juga memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik. Luar biasa dampak terhadap penegak hukum kita yang namanya korupsi. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jika kita kembali kepada hadis Nabi juga bahwa ar-rosi wal murtasi finnar, jadi yang menyogok dan disogok itu adalah berada di dalam neraka, mungkin kita bisa lebih sadar. Dan melalui kesempatan ini mari kita coba menata diri kita supaya jangan kita menjadi orang-orang yang korupsi. Tentunya kita berharap kita menjadi orang yang punya integritas tinggi. Kemudian kita lanjut kepada dampak kerusakan lingkungan. Ini menurunnya kualitas lingkungan, kemudian menurunnya kualitas hidup. Kemudian apa hubungan antara integritas dengan korupsi? Kalau orang berintegritas, tentu dia akan anti korupsi. Tetapi ketika orang itu tidak berintegritas, maka dia besar kemungkinan untuk korupsi, karena tidak ada yang ditakuti. Kemudian apa itu integritas? Jadi kalau integritas itu adalah nilai-nilai luhur dan norma yang dimaksud adalah seperti jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, berani, dan adil. Nah, bisa kita simpulkan bahwa integritas itu adalah konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Ini pedoman simposium tahun 2016. Kemudian ada yang mengartikan bahwa integritas itu adalah kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku. Nah,
Coba mulai dari sekarang, anak-anak didik kita di sini, mana masih muda, ini adalah kesempatan untuk mulai melawan korupsi. Korupsi, no. Integritas, yes. Kemudian integritas di lingkungan sekolah, ini bisa di institusi sekolah itu sendiri, bisa di pendidik guru, bisa di siswanya, bisa di tenaga kependidikannya. Integritas di sekolah seperti apa? Jadi kejujuran akademik, tidak melakukan pelanggaran atau menyontek atau jiplak, tidak ada pengkatrolan nilai, penipuan ijazah, korupsi. Kemudian relasi guru dan siswa terbuka dan dialogis. Itu contoh kalau di institusi sekolah. Kalau di pendidik dan guru, tanggung jawab dengan tugas sebagai pendidik. Kemudian terus belajar, mengembangkan diri sehingga profesional. Jangan merasa karena sudah sertifikasi sebagai guru, Bapak Ibu guru, lalu kita merasa hebat. Tidak, jadi ilmu itu sangat luas. Jadi ilmunya Allah itu tidak akan pernah bisa kita dapatkan semua ketika kita tidak bisa belajar dan belajar terus. Jadi kalau ada semboyan mengatakan, belajarlah sejak kita lahir sampai masuk ke liang lahat. Ya, itu Bapak Ibu. Jadi jangan pernah putus yang namanya menuntut ilmu. Kemudian integritas siswa pada seperti jujur, tidak nyontek, tidak plagiat, kemudian juga terbuka pada teman dan jujur, berani berbicara dengan guru dan teman serta orang tua. Kemudian mengembangkan IQ, konsisten. Nah, peserta didik kita saat ini memang lebih cenderung dia terdiam, bahkan berbicara hanya memegang ponselnya saja. Padahal ini yang perlu ditanam. Bagaimana dia bisa berdialog dengan guru? Ponsel itu bagus, tetapi asalkan digunakan secara bijak. Kemudian bagaimana melatih integritas? Ya, melatih integritas itu ya bisa melalui diskusi interaktif dengan teman sejawat, bisa dengan guru, bisa dengan orang tua, bisa dengan Bapak Ibu komite dan sebagainya. Itu salah satu. Kemudian Bapak Ibu, baiklah kita bisa bermain peran. Mohon maaf, nanti ada yang punya peran sebagai kepala sekolah, ada sebagai siswa, ada yang sebagai komite, ada sebagai kepala dinas. Kemudian ada juga ini operator di sekolah kita, ada yang jadi polisi juga misalnya. Nah, kemudian terakhir, rencana tindak lanjut setelah kita ikuti penyuluhan ini adalah tentunya kami berharap Bapak Ibu yang hadir saat ini, peserta didik, komite, bisa sosialisasi lanjutan ke masyarakat yang lebih luas. Kemudian indikatornya nanti peningkatan partisipasi masyarakat dalam melawan korupsi tentunya. Kemudian outputnya sadarnya masyarakat akan dampak korupsi dan berpartisipasi melawan korupsi. Nah, waktunya kami persilakan setelah hari ini tanggal 27 kita mengikuti penyuluhan di tempat ini. Kami berharap bulan depan, minggu depan Bapak Ibu bisa membuat penyuluhan di tempat-tempat Bapak Ibu. Bisa saya simpulkan dari apa yang saya sampaikan dari pertama tadi adalah korupsi adalah tindakan yang dilakukan oknum yang bisa merugikan negeri. Salah satu penyebab korupsi disebabkan karena kurang integritas para pejabat negeri. Sebagai langkah pemberantasan korupsi harus dilakukan mulai dari pencegahan dengan cara menanamkan nilai-nilai integritas mulai dari diri kita sendiri. Ibda binafsik kalau dalam bahasa agamanya. Kemudian kata bijak sebagai penutup, banyak anak muda yang tumbang karena korupsi. Mereka lupakan visi dan hanyut pada nikmat duniawi. Dari Najwa Shihab. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika dalam penyampaian tadi ada hal-hal yang menyinggung perasaan Bapak Ibu. Tentunya saya sendiri mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu pada pertemuan yang lain. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.